Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu semuanya. Bagaimana kabar ibu-ibu hari ini? Semoga sehat selalu. Di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai hidup sehat dengan isi piringku dengan kategori gizi dewasa 30-40 tahun. Nah, sebelumnya ibu sudah pada tahu belum apa sih hidup sehat dengan isi piringku? Kemudian bagaimana penerapannya? Langsung simak saja penjelasannya ya. Nah, hal ini dimulai dari pengertian dari dewasa. Dewasa itu merupakan istilah dari adult atau dewasa awal yang berasal dari bentuk lampau dari kata adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Harlock mengatakan bahwa masa dewasa awal dimulai pada umur 18 sampai umur 40 tahun saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis mulai terbentuk serta kemampuan reproduksi yang sudah mulai berkembang. Nah, kemudian berapa sih batasan usia dewasa itu sendiri? Nah, menurut Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang PGS, yaitu batasan usia dewasa adalah 19 sampai 64 tahun, yaitu antara akhir 20-an sampai akhir 50 tahun. Hal ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu dewasa muda. Dewasa muda memiliki batasan usia yaitu 18 sampai 30 tahun, sedangkan ada kategori dewasa tua yaitu dengan batasan usia lebih dari 30 tahun. Nah, batasan-batasan usia tersebut merupakan rentang yang panjang dalam daur kehidupan manusia. Nah, kemudian dewasa yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya dalam masyarakat dibagi menjadi 3 fase, yaitu masa pembentukan dengan batasan usia 20-30 tahun, kemudian yang kedua adalah masa konsolidasi atau masa usia dengan batasan usia 30-40 tahun atau masa karir. Kemudian yang ketiga ada masa transisi atau masa di atas usia 40 tahun atau masa evaluasi. Nah, kemudian keadaan kesehatan pada masa dewasa itu adanya kebiasaan-kebiasaan yang mulai mengganggu kesehatan pada masa ini. Hal ini pun berdampak pada masa yang akan datang, seperti contohnya merokok, bermain gadget atau laptop terlalu lama sambil tiduran, kemudian malas berolahraga, dan kemudian salah satu dampak merokok yaitu resiko penyakit paru-paru. Nah, kemudian dari keadaan masa dewasa itu, kemudian akan terjadi masalah gizi dewasa. Masalah gizi dewasa adalah masalah yang muncul pada usia dewasa seperti penyakit atau masalah kekurangan gizi yang akan mempengaruhi status gizi pada periode siklus kehidupan selanjutnya atau intergenerational impact. Kemudian sehingga ada perlunya perbaikan gizi nasional untuk mengatasinya. Nah, kemudian kekurangan gizi yang pertama itu ada KEK atau kekurangan energi kronik, di mana yaitu keadaan kekurangan makanan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini pun ditandai dengan lila dan IMT yang berada di bawah normal. Kekurangan gizi kronik ini adanya disebabkan oleh 4 hal, yaitu yang pertama ada gangguan makan, pemilihan makan yang salah, absorpsi gizi yang tidak baik, penyakit infeksi, serta mengalami stres atau depresi. Nah, kekurangan gizi lainnya adalah anemia. Anemia adalah sel darah merah yang memiliki kadar Hb yang berada di bawah normal. Hal ini pun ditandai dengan 4 gejala, yaitu lesu, lelah, letih, dan juga lemah. Hal ini pun disebabkan oleh kekurangan zat gizi di dalam tubuh dan dapat diatasi dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi seperti daging dan juga bayam. Nah, kemudian masalah gizi selanjutnya adalah masalah kelebihan gizi. Di sini ada penyakit obesitas.
Obesitas disebabkan oleh dua hal, yaitu pola makan yang salah serta gaya hidup yang tidak benar. Kelebihan gizi ini akan menimbulkan penyakit degeneratif, yaitu diantaranya ada dislipidemia, penyakit jantung koroner, serta hipertensi. Masalah-masalah gizi tersebut dapat dilakukan pencegahan, yaitu pencegahan gizi. Pencegahan merupakan tindakan komprehensif melalui pemberdayaan keluarga, masyarakat, peningkatan kerjasama lintas sektor, kemitraan dengan LSM, integrasi swasta dengan intervensi di bidang konseling kesehatan, konseling gizi sebagai upaya pencegahan penyakit agar tercipta kebugaran jasmani sehingga mencegah meningkatnya masalah gizi dan penyakit degeneratif lainnya. Nah, kemudian masalah gizi tersebut dapat diatasi dengan sajian isi piringku. Nah, isi piringku adalah sajian sekali makan yang dimaksudkan sebagai panduan untuk menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan. Misalnya sarapan, makan siang, dan makan malam. Selanjutnya itu adalah sajian dari isi piringku, di mana di sini makanan pokok yaitu menepati sepertiga dari setengah piring, kemudian sayuran juga menepati sepertiga dari setengah piring, kemudian lauk pauk dan buah-buahan menepati 1/6 dari setengah piring. Nah, kemudian berapa sih kebutuhan gizi sehari bagi tubuh manusia? Nah, di sini ada beberapa pembagian ya, Ibu-ibu semuanya. Di sini ada makanan pokok yaitu menepati 5P, kemudian lauk hewani menepati 3P, kemudian lauk nabati menepati 3P, kemudian sayur dan buah menepati 3P, kemudian lemak menepati 5P, dan juga gula dan susu menepati 2P dari kebutuhan gizi sehari. Nah, kemudian ini adalah contoh dari menu sarapan pagi pada pukul 6 pagi. Di sini dapat kita lihat bahwa contoh dari menunya itu adalah sandwich ikan tuna serta ada jus alpukat. Ini bisa bervariasi ya Ibu-ibu semuanya, tapi ini adalah merupakan contoh dari menu sarapan pagi. Bisa dilihat porsinya seperti itu. Kemudian ada snack pagi yaitu pada pukul 10. Di sini ada kue lumpur dengan bahan yaitu 75 gram serta ada susu kedelai dengan bahan yaitu 150 gram susu kedelai. Kemudian selanjutnya ada makan siang yaitu pada pukul 12. Di sini makan siang ada nasi, kemudian ada gurame yang asam manis, kemudian ada tahu goreng, cak kangkung serta ada buah naga merah. Ini merupakan salah satu contoh ya Ibu-ibu untuk makan siang, ada menunya seperti ini. Kemudian ada snack siang yaitu pada pukul 4. Itu contohnya ada roti bakar selai kacang, di mana roti tawar dengan kandungan berat bahan 74 gram serta ada selai kacang 25 gram. Kemudian selanjutnya ada menu makan malam, contoh dari menunya pada pukul 7 yaitu ada nasi putih, kemudian ada tempe goreng crispy, serta ada sate bakso ikan, dan juga ada sup sayur dan jus mangga. Nah, ini adalah contoh dari sajian isi piringku sekali makan. Bisa kita lihat dari porsi masing-masing makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan juga buah-buahan ya Ibu semuanya. Di sini kita lihat bahwa makanan pokok menempati sepertiga dari setengah piring. Kemudian sayuran juga menempati sepertiga dari setengah piring. Kemudian lauk pauk yaitu yang ada di atasnya makanan pokok menempati 1/6 dari setengah piring, dan juga ada buah-buahan menempati 1/6 dari setengah piring. Nah, yang selanjutnya ini ada juga contoh sajian dari isi piringku. Ini bisa dijadikan referensi untuk pembuatan menu makanan sehat di rumah ya Ibu semuanya. Ini juga ada sajian menu isi piringku sekali makan. Nah, yang selanjutnya yaitu bahan makanan. Yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok itu sebagai sumber karbohidrat serta sebagai zat pembangun bagian dasar dalam tubuh manusia. Di sini makanan pokok menempati sepertiga dari setengah piring. Kemudian apa saja sih sumber dari makanan pokok itu sendiri? Itu ada nasi, mie, singkong, ubi,
kemudian ada juga roti. Nah, manfaat dari makanan pokok yaitu yang pertama sebagai sumber energi. Kemudian selanjutnya adalah untuk membantu menjaga massa otot, kemudian meningkatkan kesehatan pencernaan, serta untuk mengendalikan berat badan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa 1 URT makanan pokok itu setara dengan nasi 100 gram, yaitu dengan 3/4 gelas. Kemudian ubi juga 150 gram, yaitu dengan 1 biji sedang. Kemudian 1 URT singkong sama dengan 100 gram atau setara dengan 1 potong sedang. Dan juga roti, 1 URT roti mengandung 80 gram atau setara dengan 2 potong iris roti. Kemudian 1 URT mie ada 100 gram yaitu 1 gelas. Nah, kemudian yang kedua adalah lauk nabati. Lauk nabati merupakan salah satu sumber protein. Kemudian lauk nabati ini menempati 1/6 dari setengah piring. Nah, kemudian manfaat dari lauk nabati itu adalah yang pertama, mengandung protein, di mana hal ini sangat penting untuk pertumbuhan sel-sel organ yang rusak. Karena protein ini akan memperbaiki sel tubuh yang rusak serta sebagai untuk membentuk sel darah merah. Kemudian contoh dari lauk nabati itu sendiri ada dari kacang-kacangan, tahu, tempe, serta berbagai macam olahan dari kacang-kacangan. Nah, kemudian 1 URT tempe itu setara dengan 50 gram atau 1 potong sedang. Dan kacang-kacangan, 1 URT kacang-kacangan mengandung 25 gram atau 2 sendok makan. Kemudian 1 URT telur yaitu mengandung 1 URT tahu itu mengandung 100 gram atau 1 potong besar. Kemudian yang selanjutnya adalah lauk hewani. Lauk hewani ini juga merupakan salah satu sumber protein, di mana juga menempati 1/6 dari setengah piring. Contoh dari lauk hewani itu ada daging ayam, telur, kemudian daging sapi, ikan, udang. Nah, kemudian manfaat dari lauk hewani itu yaitu sama dengan sebagai sumber protein, yaitu untuk pertumbuhan sel-sel organ tubuh yang rusak serta untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian 1 URT daging ayam 50 gram setara dengan 1 potong sedang. Kemudian 1 URT daging sapi 50 gram setara dengan 1 potong sedang. Dan 1 URT udang 50 gram setara dengan 1/4 gelas. Serta 1 URT telur yaitu 50 gram setara dengan 1 butir telur. Kemudian 1 URT ikan 50 gram sama dengan 1 potong sedang. Nah, yang selanjutnya itu adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini merupakan sumber vitamin dan juga mineral. Sayur-sayuran ini menempati 1/3 dari setengah piring. Contoh dari sayur-sayuran itu sendiri ada kubis, wortel, brokoli, kacang panjang, bayam, dan juga yang lainnya. Kemudian manfaat dari sayur-sayuran itu sendiri yaitu yang pertama sebagai sumber vitamin dan mineral. Kemudian yang kedua adalah melindungi dari berbagai penyakit kronis, serta yang selanjutnya adalah untuk mencegah terjadinya sembelit. Kemudian 1 URT sayuran itu setara dengan 100 gram atau 1 mangkok sedang. Nah, kemudian selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan ini merupakan sumber vitamin dan juga mineral. Buah-buahan ini menempati 1/6 dari setengah piring. Buah-buahan itu menempati 1/6 dari setengah piring. Kemudian manfaat dari buah-buahan itu yang pertama sebagai sumber vitamin dan mineral serta mengandung zat antioksidan. Kemudian contoh dari buah-buahan itu ada semangka, ada jeruk, pisang, pepaya, mangga, dan juga ada melon dan banyak lagi segala jenis buah-buahan. Nah, kemudian 1 URT buah setara dengan semangka 150 gram atau 1 potong besar. Kemudian 1 URT melon 150 gram setara dengan 1 potong sedang. Kemudian 1 URT pepaya 100 gram setara dengan 1 buah sedang. 1 URT jeruk 100 gram setara dengan 2 buah sedang. Serta 1 URT belimbing 125 gram setara dengan 1 buah sedang. Nah, yang selanjutnya adalah perilaku hidup sehat, di mana
Jika kita ingin menghindari dari berbagai macam penyakit pada masa usia dewasa, maka kita harus melakukan atau menerapkan perilaku hidup sehat pada diri kita sendiri. Yaitu ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah olahraga 30 menit setiap hari. Kemudian ada menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta meningkatkan berbagai kebersihan lingkungan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membatasi konsumsi gula dan garam yang berlebih karena akan meningkatkan penyakit hipertensi. Kemudian selanjutnya adalah tidak mengonsumsi minuman beralkohol, tidak merokok, serta melakukan pengecekan kesehatan setiap 6 bulan sekali. Nah, ini adalah daftar pusaka yang kita jadikan referensi pada saat penyusunan presentasi tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.